warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya Fiorina Ramatari Dan saya Bayu Haresta. kembali menyapa Anda yang sedang beraktivitas di rumah dan juga kembali menyapa untuk teman-teman dan juga para hadirin yang sudah hadir di Aula MAN 3 Bantul dalam program Museum Masuk Sekolah. Dan pastinya hari ini kami akan mengajak Anda untuk lebih mengenal para museum yang ada di Kabupaten Bantul. Betul sekali Vio, namun di kesempatan kali ini saya ingin menyapa terlebih dahulu para tamu undangan yang terhormat yang sudah berkenan untuk hadir untuk nantinya kita berdialog bersama. Saya akan sapa terlebih dahulu yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul yang diwakili Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul, Bapak Selamat Pamuji MPD. Sugeng rawuh Bapak. Sugeng rawuh, terima kasih. Dan yang kami hormati, Kepala Bidang Sejarah Permusiuman, Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul, Ibu Dr. Anda Kun Ernawati MSI. Sugeng rawuh Ibu. Dan yang kami hormati pula Kepala Madrasah yang diwakili Waka Kurikulum MAN 3 Bantul, Bapak Sumarna MPD. Sugeng rawuh Bapak. Tentunya kami juga sapa untuk Bapak Ibu pengelola museum yang sudah berkenan hadir di kesempatan kali ini di wilayah Kabupaten Bantul. Serta saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu guru dan juga siswa MAN 3 Bantul. Mana suaranya? Wow, semangat sekali ya Vio ya. Kayaknya kalau sudah semangat seperti ini, kita akan sekaligus mengajak pemirsa yang di rumah dan juga yang ada di sini untuk melakukan salam khasnya ya. Boleh. Nah, buat yang belum tahu, nanti ketika kita sapa dengan salam budaya, dijawab dengan Lestari budayaku. Dan ketika kita sapa dengan salam sahabat museum, museum di hatiku. Siap semuanya ya? Pemirsa yang ada di rumah juga boleh ikut mempraktekkan ya. Betul. Kita akan sapa terlebih dahulu. Salam budaya, lestari budayaku. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Boleh berikan tepuk tangan. Semangatnya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak tentang museum hari ini, ya, betul. pastinya kami persilahkan kepada Kepala Madrasah MAN 3 Bantul yang diwakili oleh Waka Kurikulum Bapak Sumarna MPD untuk memberikan sambutan hari ini. Monggo silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para siswa sekalian yang berbahagia dan saya banggakan, saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti acara yang luar biasa, acara yang berbeda daripada yang lainnya. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan dari para museum yang nanti akan memberikan sosialisasi, memberikan pengetahuan pada kita semuanya bagaimana nanti kita bisa mengenal dunia luar dengan mengenal budaya-budaya kita yang ada di Bantul dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, para tamu undangan dan para siswa sekalian yang berbahagia yang saya banggakan, atas nama Kepala Madrasah mengaturkan beribu terima kasih atas rawuhnya panjenengan semuanya di MAN 3 Bantul ini sebagai madrasah penyemai pemimpin umat. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dan acara ini betul-betul membawa manfaat barokah untuk kami semuanya, membawa manfaat barokah untuk kebudayaan di Bantul. Selanjutnya kami berharap mudah-mudahan acara ini bisa berkesinambungan dan yang paling penting adalah anak-anakku, para siswa MAN 3 Bantul nantinya bisa lebih mengenal budaya. Karena budaya kita itu adalah hasil olah pikir budaya dari para leluhur kita yang patut kita lestarikan. Dan ketika kita hidup di dunia ini tanpa budaya maka akan kelihatan kering. Dan budaya ini menjadi penuntun kita untuk menjadi orang yang adiluhum, untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah di samping dengan nilai-nilai agama. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan acara kita ini sukses sampai akhir dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ditemui di MAN 3 Bantul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Sumarna untuk sambutannya.
Baik, selanjutnya dimohon juga berkenan untuk memberikan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul yang diwakili Kepala Bidang Sejarah Permusiuman Bahasa dan Sastra, Ibu Dr. Randa Kun Ernawati MSI. Boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Kun Ernawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Bapak Slamet Pamuji MPD, dan juga Bapak Ibu Guru, mohon maaf, yang kami hormati Bapak Kepala Man 3 Bantul yang dalam hal ini diwakili oleh Waka Kurikulum Bapak Sumarna MPD. Dan yang kami hormati, saya banggakan Ibu Guru serta siswa-siswa Man 3 Kabupaten Bantul. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita saat ini dapat berkumpul di sini di Man 3 Bantul dengan penuh kesehatan dan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian serta adik-adik siswa Man 3 Bantul, bahwa kegiatan promosi museum ini merupakan subkegiatan dari pembinaan dan pengelolaan permusiuman di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul. Pada tahun 2023 ini mengambil tema Museum Masuk Sekolah. Tujuan dari promosi museum ini adalah mengenalkan museum ke sekolah-sekolah dan juga mempromosikan museum untuk meningkatkan kunjungan kepada dari siswa maupun masyarakat ke museum-museum yang ada di Kabupaten Bantul dan mempublikasikan museum melalui televisi. Bapak Ibu sekalian, dalam mengenalkan 16 museum yang ada di Kabupaten Bantul, yang saat ini hadir ada 7 museum, yaitu Museum TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala, dan Museum Padepokan Sumber Karahayon, Museum Pleret, Museum Rumah Garuda, Museum History of Java, Museum Bantul Masa Belanda, dan Museum Muhammadiyah. Harapan kami dengan promosi museum ini, museum lebih dikenal oleh siswa dan masyarakat luas. Dan masyarakat luas serta siswa-siswa bisa berkunjung ke museum dan museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi. Demikian sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budaya. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Terima kasih. Terima kasih Bu Ernawati atas sambutannya. Oke, karena tadi sudah semangat ya dengan salam budaya, Betul. salam museum, Ya. gitu ya. Tadi juga sudah disambut juga oleh Pak Sumarna dan juga Bu Kun. Betul. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan terlebih dahulu special performance dari Paguyuban Seniman Tari Bantul. Inilah Tari Budiastuti.
keren sekali ya Vio Luar ya. biasa. Siapa tahu ini juga adik-adik ini nantinya ingin belajar gitu. Atau sudah ada yang belajar tari? Sudah ada yang belajar tari mungkin di sini Sudah? teman-teman Mantiga Bantul? Oh, Wow. sudah. Nah, sekarang pertanyaan, sudah sering berkunjung ke museum belum? Benar ya, berarti sudah kenal dengan sosok-sosok yang akan kita sapa setelah ini nih Vio ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ini adalah perwakilan dari Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Ada Serto Anal. Halo Serto, Sugeng Rawo. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari Museum History of Java, ini ada Ibu Rosalia Vergi Stefani atau Mbak mungkin ya panggilannya. Oke, Mbak Rosalia. Oke, selamat pagi Mbak Rosalia. Pagi. Selanjutnya juga saya ingin sapa dari Museum Pleret ada Bapak Sony Saifuddin SS. Selamat pagi Pak. Pagi. Ada siapa lagi Vio? Baik, tepuk tangan yang meriah ya. Kita juga kedatangan Bapak Selamat Pamuji MPD dari Museum Padepokan Sumber Karahayon. Boleh tepuk tangannya dong? Selamat pagi Bapak, selamat datang. Dan kita juga kedatangan Mas Ihsan Budi Prabowo dari Museum Muhammadiyah. Baik, dan kami juga kehadiran Bapak Windu Hadi Kuntoro dari Museum Bantul Masa Belanda. Selamat datang Bapak. Dan terakhir kita juga kedatangan Bapak Nanang Rahmat Hidayat SSN, MSN dari Museum Rumah Garuda. Selamat datang Bapak. Wow, ada simbolnya ya. Betul, ada simbolnya. Oke Vio, mungkin kita langsung ke sana Boleh. untuk berdialog begitu ya. Wow, hari ini kita kedatangan 7 narasumber dari 7 museum. Luar biasa. Betul sekali. Nanti kita juga ajak pemirsa di rumah dan juga para siswa dari Mantiga Bantul beserta Bapak Ibu guru nantinya akan kita juga buka sesi tanya jawab di akhir nanti. Silahkan untuk diperhatikan nanti apa saja yang ingin disampaikan dan juga ditularkan oleh beliau-beliau yang sudah berkenan hadir ya. Siapa dulu nih Vio ya akan di Mungkin dialog. pertanyaan yang pertama ini akan untuk semua narasumber hari ini begitu ya. Mungkin boleh diceritakan untuk museum ini tuh museum seperti apa sih? Boleh mungkin dari Sertu Anang dulu ya. Monggo. Siap, mohon izin, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami adalah salah satu staf dari Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala yang diperintah Kepala Museum kami, Kolonel Sus Yuto Nugroho SS untuk mengikuti acara ini. Kemudian Museum Dirgantara Mandala sendiri pertama kali didirikan di Jakarta pada tanggal 4 April tahun 1969 dan pada saat itu Museum Angkatan Udara Republik Indonesia namanya. Kemudian pada tanggal 29 Juli tahun 1978 Museum Auri dipindahkan dan digabungkan di Yogyakarta dengan Museum Pendidikan yang ada di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, sekaligus namanya diganti menjadi Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala. Setelah itu semakin bertambahnya koleksi utamanya pesawat terbang, museum kembali lagi dipindahkan di daerah Wonocatur, Lanut Adi Sucipto. Nah, kemudian menggunakan gedung bekas pabrik gula di masa penjajahan Belanda. Alhasil pada tahun 1984 museum resmi digunakan di Lanut Adi Sucipto. Tuh, kemudian untuk lokasinya sendiri Museum Dirgantara Mandala terletak di kompleks atau di kesatriaan Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Baik, berarti Gitu. mulai tahun 84 ya. Dimulai Di- tahun 69 69 maksudnya Jakarta. di sini sudah Di jadi Yogyakarta 84. tahun 84. 84. Untuk harga tiketnya sendiri berapa? Sertu. Untuk Museum Dirgantara Mandala buka setiap hari, everyday, dan harga tiket masuknya cukup membayar dengan Rp6.000. Adik-adik sudah bisa melihat naik di pesawat koleksi Museum Dirgantara Mandala. Buka dari mulai pukul 8.30 sampai dengan 16.00. Oke. Asik Vio sekali. sudah pernah? Saya sudah pernah tuh koleksinya banyak banget loh Vio Oh loh. ya, mungkin habis ini saya akan berkunjung ya, karena Boleh ya. sepertinya
satu sensasi yang berbeda nih ya. Oke, kita lanjutkan ke Museum History of Java. Ini ada Mbak Rosalia. Seperti apa Mbak Rosalia dari profil Museum History of Java? Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan saya Rosa dari Museum History of Java. Jadi di sini dapat saya sampaikan bahwa pada tahun 2018 Museum History of Java dibangun oleh Bapak Reno Helsheimer dan juga Ibu Eli Tumiwa Helsheimer selaku founder dari Yayasan The Topeng Kingdom Foundation. Dan museum kami ini dibangun pada tahun 2018 hingga saat ini berlokasi di Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewan Bantul atau tepatnya sebelum kampus ISI Yogyakarta. Nah, oleh karena itu akan sangat mudah sekali untuk menemukan lokasi Museum History of Java. Oleh karena di sini kita akan melihat sebuah bangunan piramida yang sangat ikonik. Namun tentu saja piramida kami ini tidak membawa suasana Mesir kuno, melainkan kami akan melakukan penceritaan, melakukan narasi mengenai sejarah peradaban tanah Jawa. Mulai dari era kehidupan manusia purba, kemudian era kehidupan sejarah dari agama Hindu dan Buddha di tanah Jawa, kemudian nanti juga ada era peradaban Islam, penyebaran Islam di Jawa. Kemudian juga kami akan bercerita mengenai sejarah dari lahirnya Kasunanan Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Kemudian nanti teman-teman juga akan berkeliling dan mulai dari ruang teater sampai nanti ruang koleksi hingga ruang 3D dan juga ruang diorama. Jadi semua fasilitas akan kami lengkapi di sana. Seperti itu. Wah, boleh dong tepuk tangan dong untuk Museum History of Java. Lengkap sekali ya ternyata. Lengkap. Saya kira kemarin kalau pas main ke Jalan Bantul, Jalan Parangtritis itu ya, ini ada piramid, kenapa pesir pindah ke sini? Ternyata ini adalah Museum History of Java ya, dan lengkap sekali koleksinya. Silahkan untuk bisa dikunjungi. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ini akan sama gitu ya, Mbak Rosalia. Untuk operasionalnya dan tiketnya kira-kira berapa ya Mbak? Untuk operasionalnya kami buka setiap hari mulai pukul 9 sampai pukul 6 sore. Untuk tiketnya Rp35.000 saja dan nanti semua fasilitas ini sudah terlengkapi, termasuk juga kami punya teknologi namanya teknologi IR atau Augmented Reality yang nanti akan menampilkan objek-objek koleksi di dalam museum kami dan bisa dimainkan melalui ponsel. Wow, dengan 35.000 kita belajar banyak ya. Betul, sekaligus bermain ya. Betul, pastinya. Wow, oke. Kita bergeser sedikit ke Museum Pleret ya, ada Pak Sony di sini. Mungkin boleh juga Pak diceritakan. Ini kira-kira Museum Pleret ini apa sih Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak. Jadi dari museum yang paling jauh saya ini. Kira-kira 5 jam dari sini. Oh enggak, 5 menit dari sini. Ya, dari Museum Pleret ini ada di Jalan Raya Pleret, Kalurahannya Pleret, Kapanewonnya Pleret, Kabupaten Bantul. Jadi kalau dari arah sini, dari Mantiga ini berjalan ke timur kurang lebih ya sekitar 500 meter gitu. Nanti sudah sampailah di Museum Pleret. Museum Pleret ini pada awalnya itu digunakan untuk menampung benda-benda hasil kajian, hasil penelitian yang dilakukan oleh pada saat itu tahun 2004 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya yang kantornya ada di dekat Prambanan itu. Jadi mereka melakukan penelitian pengkajian, kemudian mengumpulkan benda-benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Bantul. Kemudian ditampung di situ, kemudian berkembang, semakin banyak, akhirnya mewujudkan ide untuk didirikan sebagai museum. Artinya benda-benda itu tidak hanya ditampung saja, kemudian dirawat, tapi juga mempunyai manfaat, yaitu termasuk dibuka untuk publik agar mereka bisa belajar tentang cagar budaya yang ada di Kabupaten Bantul, seperti itu. Kemudian pada tahun 2014 baru secara resmi dibuka Museum Pleret itu dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan kita berkunjung ke Museum Pleret, kita akan melihat apa aja nih Pak, selain mungkin benda-benda? Iya, di sana di Museum Pleret itu benda-benda yang kita tampilkan atau kita pamerkan itu peninggalan arca-arca peninggalan Hindu Buddha, kemudian juga ada juga peninggalan kerajaan Mataram Islam dulu, ya, seperti umpak. Jadi umpak itu bagian dari struktur suatu bangunan yang diperkirakan itu merupakan bangunan peninggalan dari Keraton Pleret zaman dahulu, seperti itu. Baik, itu tadi dari Museum Pleret. Kita lanjutkan
ke Museum Padepokan Sumber Karahayan ada Bapak Slamet Pamuji MPD. Pak Slamet mungkin bisa diceritakan sekilas bagaimana awal mula berdirinya museum ini dan sejarahnya tentang apa saja yang ada di dalamnya. Oke, terima kasih. Jadi Museum Karahayan ini sebenarnya diawali dari inisiasi milik perorangan, yaitu Bapak Wiryo Dikarso. Bahwa Bapak Wiryo Dikarso itu adalah seorang nasionalis, seorang pejuang, dan beliau itu mempunyai keinginan yang kuat untuk mengajak generasi kita untuk selalu berjuang sesuai dengan komitmen beliau. Sehingga beliau secara perorangan yang memiliki berbagai macam koleksi karya itu kemudian disimpan, ditata di rumah tinggal beliau, tepatnya di Tegal, Jambitan, Banguntapan, Bantul. Mbah Wiryo Dikarso sendiri atau Ki Wiryo Dikarso lebih dikenal dengan sebutan Mbah Pleret. Nah, walaupun ini tempatnya berlokasi di Jambitan, tetapi sebutan beliau adalah Mbah Pleret. Dan beliau menghibahkan tanah, bangunan, serta isinya kepada pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 1980. Oleh karenanya sekarang ini pengelolaan Museum Padepokan Karahayan itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bantul, karena tanah, bangunan serta isi koleksi beliau itu diserahkan, dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Bantul. Pada waktu itu sudah diserah terimakan antara Pak Wiryo Dikarso dengan Bapak Bupati Bantul waktu itu, yaitu Bapak Sutomo Mangkusasmito. Dan sekarang pengelolaan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan bisa dikunjungi oleh masyarakat luas dan termasuk oleh adik-adik, oleh para pelajar yang juga tidak jauh, sedikit bergeser dari Museum Pleret ke arah utara, tepatnya di timur jalan di perbatasan antara Pleret dan Banguntapan. Dan tidak dikenakan biaya di Museum Karahayan itu. Dan saya sedikit titip bahwa museum itu bagian dari budaya, karena budaya itu adalah hasil cipta rasa karsa, hasil dari olah raga, olah jiwa, olah pikir, olah hati, sehingga budaya dalam arti yang seluas-luasnya ini mohon kepada adik-adik, para generasi, para pelajar itu bisa memahami budaya dalam arti seluas-luasnya termasuk museum itu. Karena dari museum itu kita bisa belajar tentang masa lalu, dari museum kita bisa mengambil beberapa nilai yang diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Terima kasih. Wow, boleh berikan tepuk tangan dong adik-adik. Itu sedikit pesan ya Vio ya. Untuk Jadi mungkin kalau misalnya lagi libur gitu ya, boleh nih main ya ke museum-museum ada di Bantul. Karena banyak sekali ya museum-museum ada di Bantul. Ya. Betul. Oke, kita bergeser sedikit ya ke Mas Ihsan. Di sini sudah hadir juga Mas Ihsan ya dari Museum Muhammadiyah. Nah ini suatu hal yang baru juga ya Mas Bayu ya, Museum Muhammadiyah, betul Mas Ihsan? Yeah. Karena baru dibuka untuk umum. Yeah. Nah mungkin boleh nih Mas diceritakan. Sebenarnya kalau Museum Muhammadiyah kita akan melihat apa aja sih di sana? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ihsan dari Museum Muhammadiyah. Jadi mungkin dibandingkan Bapak semuanya ini, Museum Muhammadiyah itu termasuk paling muda. Karena baru diresmikan pada bulan November tahun 2022 yang lalu. Museum kami mungkin yang paling utara di Bantul ya, karena terletak di Jalan Ring Road Selatan, kompleks kampus 4 Wade di Tamanan. Nah, museum ini mungkin menjadi salah satu museum yang terbesar dalam aspek fisik, dengan memiliki bangunan 8 lantai, dan kami buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk tiket masuk hingga saat ini masih free untuk keluarga, pelajar, ataupun semuanya. Kami memulai layanan dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore sesuai dengan operasional kampus. Nah, Museum Muhammadiyah ini tentu tidak hanya menampilkan sejarah Muhammadiyah sebagai gerakan
sosial keagamaan, namun museum ini juga merekam bagaimana gerakan Muhammadiyah dalam bidang kebangsaan. Karena di usianya yang lebih dari 100 tahun, lahir tahun 1912 hingga hari ini, Muhammadiyah itu juga merekam sejarah bangsa Indonesia. Dari bangsa ini belum berdiri sampai turut membidani lahirnya bangsa Indonesia. Museum kami juga menjadi salah satu poin atau spot dari kegiatan MPLS atau semacam MOS ya untuk beberapa sekolah dan kampus di Indonesia. Terima kasih. Oke, wow, kan tadi Mas Ihsan bilang kalau ini diresmikannya baru dibukanya tahun 2022. Berarti baru tahun lalu, ya Mas ya. Tapi kalau misalkan untuk Museum Muhammadiyah sendiri sudah ada dari tahun berapa sih Mas? Kalau museumnya juga baru dari tahun itu, tapi proses pembangunannya itu dimulai dari tahun 2017, tapi tahun 2020 kami dari Muhammadiyah fokus untuk COVID-19. Jadi kami baru meresmikan museum itu pada tahun 2022. Oke, berarti sebenarnya sudah ada prosesnya dari 2017, tapi baru diresmikannya, baru dibuka untuk umum tahun 2022. Oke, apalagi ini masih gratis teman-teman ya. Itu dia yang mau digarisbawahi ya. Untuk teman-teman semuanya dan para hadirin yang ada di sini yang mau berkunjung ya ke Museum Muhammadiyah, mumpung masih gratis ya Mas. Rencana sampai kapan Mas? Belum tahu ya? Belum dibatasi. Semoga masih panjang ya waktunya ya, sehingga pemirsa yang di rumah ataupun adik-adik nanti masih bisa sering untuk berkunjung ke Museum Muhammadiyah. Baik, kita bergeser Vio ke Museum Bantul Masa Belanda. Ada Pak Windu. Selamat pagi Pak Windu. Nah, tadi saya udah dipamerin koleksi-koleksinya, nanti kita spill-spill ya Pak ya. Tapi boleh diceritakan dulu Pak, Museum Bantul Masa Belanda ini sudah berapa lama berdiri dan awal mulanya seperti apa hingga didirikan Museum Bantul Masa Belanda? Terima kasih Mas Bayu, Mbak Fiona. Teman-teman, bahwa museum kami, Bantul Masa Belanda itu museum yang berdiri tahun 2017. Museum kami mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lain karena kami kebetulan tinggal di Ngeringinan, Palbapang, jadi agak masuk. Tapi kami punya beberapa hal yang mungkin agak beda. Beberapa tinggalan Belanda itu coba kami kumpulkan di tempat kami. Ada foto, ada film, ada benda-benda. Dan film-film itu bercerita tahun 20-an, suasana Bantul khususnya dalam masa Belanda. Jadi kita bisa melihat suasana itu. Di film itu kita juga akan melihat kompilasi dulu dan sekarang, titiknya sama, tapi suasananya berbeda. Untuk foto ada banyak peninggalan yang bisa kita ceritakan di situ, mulai peninggalan Belanda yang fisik maupun yang budaya. Yang fisik saya pikir teman-teman sudah tahu pabrik gula, kemudian saluran irigasi, stasiun kereta api, kemudian pasar. Itu pasar-pasar Belanda yang saat ini masih utuh, bisa kita lihat, dan yang dulu masih ada tapi masih asli. Kemudian satu lagi adalah benda-benda koleksi yang memang itu dipakai di zaman itu. Di depan ada beberapa benda yang memang itu di zaman Semutser, kira-kira seperti itu. Belanda yang memulai membangun cerita tentang budaya di Bantul, salah satunya seperti itu. Dan selain bangunan fisik, sebenarnya kami punya cerita tentang budayanya, yaitu tentang makanan. Banyak sekali makanan peninggalan kolonial yang sekarang ini masih relevan di kita, dan itu kita tampilkan di sana. Jadi kalau misalnya Mbak Fiona atau Mas Bayu pernah makan bergedel ya, nah itu kira-kira seperti itu. Itu salah satu bagian yang kita punya. Cerita tentang itu, jadi kita ada gambaran bangunan fisik, juga bangunan budayanya makanan seperti itu. Kemudian yang membedakan di tempat kami adalah pengunjung itu selalu kita ajak untuk melakukan sesuatu. Di belakang kami punya dapur yang lama, pawon lama begitu. Dan pengunjung biasanya ini bagian juga cerita bahwa ini peninggalan juga. Makanan-makanan itu kita bisa coba di sini, dan gimmicknya dibawa teman-teman pulang sebagai bagian dari
Museum Bantul Masa Belanda. Gitu, Pak. Wow, berarti kalau misalkan kita, Experience-nya. berarti kalau misalkan kita berkunjung ke museum masa Belanda, berarti emang benar-benar kita dibawa ya Pak untuk merasakan suasana masa Belanda di tahun 20 gitu. Wow. Oke, Luar menarik biasa. ya Vio ya, Menarik experience sekali. yang kita dapatkan ketika kita berkunjung ke Museum Bantul Masa Belanda. Nah, selanjutnya Vio ada mana lagi Vio? Oke, kita bergeser lagi. Ada Pak Nanang Rahmat Hidayat di sini dari Museum Rumah Garuda begitu. Boleh Pak ditunjukin lagi tangannya Oke. Garuda? Salam Garuda. Nah, mungkin boleh kita ikutin ya Ikutin yuk. untuk salam Garuda Bagaimana ya. Pak? Salamnya Pak? Salam Garuda. Oke, Salam kita Garuda. bersama-sama di sini membentuk tangan Garuda, salam Ya. Garuda. Garuda di dadaku, habis ini nyanyi kita ya. Oke, ya terima kasih Pak Nanang. Nah Pak Nanang ini dari Museum Rumah Garuda, boleh juga Pak diceritakan Museum Rumah Garuda ini sebenarnya menampilkan apa sih? Apa yang akan kita dapatkan di Museum Rumah Ya. Garuda? Monggo Bapak. Jadi ini saya hadir ke sini mewakili negara. Ya, karena saya akan menjelaskan tentang lambang mereka, lambang negara kita. Intinya di dalam Rumah Garuda itu ada penjelasan spesifik tentang anomali sejarah. Sejarah apa? Sejarah lahirnya lambang negara. Peristiwa sepenting itu, kenapa saya sebut anomali, tidak pernah disosialisasikan melalui buku-buku sejarah dalam kurikulum. Maka datang ke Rumah Garuda, dan sebetulnya bukan museum banget ya, dia lebih ke ya rumah biasa aja. Maka kalau saya ke sini ini sana pasti tutup, enggak kalau ada tamu sekarang kecilek. Nah di sana nanti kita akan ketemu pertama sejarah lahirnya lambang negara yang kita kenal dengan Garuda Pancasila. Nah, visi misinya salah satunya setelah kita masuk ke Rumah Garuda, semoga ini menjadi rumah untuk mencas kita dari durung Garuda menjadi burung Garuda. Jadi lambang negara kita burung Garuda, tapi bangsa kita banyak yang durung Garuda. Ya, semoga nanti kita bisa berbincang lebih banyak di sana dan banyak koleksi di sana yang selalu berkembang. Sekarang sudah ada sebutan beberapa orang, ini bukan rumah Garuda, ini rumah musik. Oh ini rumah wayang, oh ini rumah kucing. Mohon maaf, kucing saya ada 43. Jadi sebagai penggemar kucing, monggo kita bercengkrama di sana sambil belajar sejarah lambang negara kita Garuda Pancasila. Wow, boleh dong tepuk tangan dong untuk Museum Rumah Garuda. Pecinta kucing Iya, ya. sama kita Pak ya. Sama kita juga ya Pak, saya juga pecinta kucing gitu. Mungkin kita juga bisa bermain-main kucing ya dengan 43 kucing Pak Betul. Nanang. Sekaligus kita ngomongin tentang hal yang penting sambil santai gitu ya Pak ya. Apalagi kalau ditemani secangkir kopi mungkin ya. Waduh, makin mantap. Oke Pak Nanang, kalau misalkan tadi kan mungkin kalau Pak Nanang lagi di sini berarti sana tutup nih Pak. Nah, terus kalau misalkan kita teman-teman mau berkunjung ke sana, bagaimana nih Pak? Apakah kita harus janjian terlebih dahulu atau seperti apa? Iya, ini tergantung nasib ya. Jadi kadang janjian juga meleset gitu ya. Jadi kalau dulu saya sepakat hari Minggu lah saya tak menentukan diri harus tetap stay di rumah biar kalau ada tamu bisa ketemu gitu. Kalau selain hari Minggu ya harus janjian dulu. Nah untuk tiketnya saya juga masuk pada wilayah yang dilematis ya. Sementara kalau ini mau dibayarkan, ini kok pengetahuannya sayang kalau tidak diketahui orang yang sudah terlanjur datang. Tapi kalau nggak dibayarkan, kami butuh perawatan. Tapi kalau ada yang datang, ini mangsa yang untuk apa ya? Saya bukan mendoktrin, tapi memberi peluang untuk mereka mulai hari itu tahu siapa yang merancang lambang negara kita. Tuh. Jadi janjian dulu. Nanti nomornya bisa disebut, di Instagram juga bisa dicari. Oke, harus janjian dulu ya. Mengikuti jam tidur dari Pak Nanang juga ya Pak ya. Oke. Tapi 24 jam Mas, setelah bangun sampai pagi lagi. Oke, baik. Nah tadi juga Pak Nanang ini berbicara tentang bagaimana adik-adik dan juga generasi muda ya Pak ya bisa mengenal lebih jauh dan juga bagaimana sih sejarah terbentuknya lambang negara kita begitu. Saya pengen bergeser lagi tadi ke Sertu Anang ya, Sertu Anang. Koleksi yang dibawa sekarang apa nih Sertu Anang? Ada nggak yang dibawa?
Kalau pesawat kan nggak mungkin ya kita bawa ya. Maka dari itu kita di Museum Dirgantara menyimpan koleksi pesawat sejumlah 61. Nggak mungkin saya bawa ke sini. Jadi cukup saya hadirkan pilotnya saja. Silakan. Boleh. Ya. Boleh dong berikan tepuk tangan dong. Di bawah saja. Baik, boleh, di sebelah untuk adik-adik ketahui dan pemirsa di rumah ketahui, ini adalah salah satu koleksi yang ada di Museum Dirgantara Mandala. Sebentar, Sertu. Oke. Ini koleksi berarti nanti ada pajangan gitu ya? Baju koleksi. Oh, baju koleksi. Koleksi Baik, baju yang ada di Dirgantara Mandala. Ini adalah kostum penerbang pesawat helikopter, namanya helikopter Kolibri, yang ada di Skadron Udara 7 di Kalijati. Kemudian yang satunya ini adalah kostum atau baju penerbang fighter atau pesawat tempur yang dilengkapi dengan gravitasi, rompi gravitasi sheet. Nah, kenapa sih Pak kok dipakai rompi dan ini tidak? Karena ini melakukan manuver-manuver tertentu dan rompi ini bertujuan untuk menekan titik-titik pembuluh darah di saat pesawat tempur melakukan manuver atau dogfight. Nah, tujuannya agar darah tidak masuk ke otak dan menjaga kesadaran seorang penerbang pesawat tempur. Tuh, jadi silahkan bagi adik-adik ingin mengetahui lebih lengkapnya, silahkan adik-adik berkunjung ke Museum Dirgantara Mandala. Mas. Wah, kita jadi belajar banyak. Ada nggak yang pengen jadi pilot? Ada yang mau jadi pilot? Ada yang pengen jadi pilot? Bisa nggak Sertu kalau dari sini jadi pilot? Jadi kami ingat kata-kata Bung Karno pada dulu. Kuasailah Dirgantara, niscaya engkau akan menguasai pertempuran. Kata-kata itu mungkin bisa untuk belajar adik-adik. Silahkan rekreasi dan belajar di Museum Dirgantara Mandala agar adik-adik cinta terhadap Dirgantara. Setelah cinta itu akan menjadi modal untuk adik-adik bergabung bersama kami untuk mengabdikan diri bagi nusa dan bangsa melalui TNI Angkatan Udara. Begitu jadi. Wah, boleh dong tepuk tangan dong sekali lagi dong. Keren terima kasih ya Sertu Anak. Sama-sama terima kasih. Pilotnya sampai datengin loh di Iya. sini gitu ya. Nah, Sertu, ini aku jadi punya satu pertanyaan lagi. Ya. Apakah setiap pesawat jenis yang berbeda ini juga seragamnya berbeda atau seperti apa? Siap. Jadi pada dasarnya penerbang tempur atau bukan penerbang tempur atau penerbang angkut itu sama, namanya overall, nama baju seorang penerbang itu. Jadi sama saja, hanya kalau pesawat tempur dan pesawat Jupiter Aerobatic Team yang mungkin adik-adik yang rumahnya di sekitaran Pangkalan TNI AU Adi Sucipto pasti pernah melihat pesawat sedang melakukan manuver atau terbang formasi. Itu akan dilengkapi dengan gravitasi sheet atau rompi gravitasi gitu Mbak. Untuk bajunya saya kira semua sama. Oke. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Sertu Anang. Terima kasih Sertu Anang. Terima kasih kembali. Ya. Oke, menarik ya Vio ya. Ya. Nih kita jadi belajar banyak juga ya. Ternyata ini adalah salah satu atau seragam yang harus digunakan gitu ya untuk pilot-pilot kapal atau pesawat tarung gitu ya. Pesawat tempur. Pesawat tempur. Oke. Nah, kita bergeser lagi untuk Mbak Rosalia gitu ya. Hari ini kita bawa apa Mbak? Iya, terima kasih. Pada kesempatan ini kami membawa wadah pekinangan seperti yang bisa kita lihat di sini. Di sini ada wadah pekinangan dan di sini ada pisau kacip. Jadi wadah pekinangan ini biasanya digunakan dalam tradisi makan siri di masyarakat Jawa, tapi juga sebenarnya ini tradisi sudah sangat luas sekali di seluruh penjuru Asia pada masa itu. Nah, pada wadah pekinangan ini kita bisa melihat ada wadah-wadah kecil yang tertutup namanya cupu. Jadi wadah-wadah ini digunakan untuk menaruh bahan-bahan makan siri itu tadi yang namanya seperti gambir, kemudian kapur siri, kemudian pinang, siri, dan juga ada tembakau nanti akan diletakkan di wadah-wadah bertutup ini. Dan juga kacip bermotif vaksin agaliman ini nanti untuk memotong biji sirihnya atau gambirnya yang keras. Nah, kemudian secara fungsional ini akan digunakan pada saat perayaan upacara Grebek Mulut di Keraton Yogyakarta.
itu sekitar abad ke-16 sampai ke-17 pada saat kerajaan Mataram Islam itu berada di bawah kepemimpinan dari Panembahan Senopati hingga Sultan Agung. Nah, wadah-wadah ini akan digunakan untuk tradisi makan sirih. Kalau untuk masyarakat umum biasanya wadahnya tidak terbuat dari logam, tapi yang logam seperti ini akan dipakai oleh keluarga keraton, terutama untuk menjamu tamu-tamu penting di kerajaan Mataram Islam. Seperti itu. Berarti ini bagian penting juga dari sejarah dan juga keluarga kerajaan begitu Betul ya, sekali. Mbak Rosa ya. Kita bergeser lagi ke Pak Sony. Pak Sony bawa apa nih Pak Sony? Terima kasih, dari Museum Pleret kita bawa replika ini Mas. Jadi replika ini adalah replika keris yang kita temukan ketika ekskavasi atau penggalian arkeologis di situs bekas Masjid Pleret waktu itu. Jadi di sebelah baratnya pasar ya, sebelah barat pasar sekarang itu. Waktu itu penggalian tahun 2010, kemudian kita menemukan keris. Kemudian menemukan keris, ini kerisnya itu adalah keris Luk 11. Jadi ada, kalau kita ngitung Luk itu yang ya lengkuk-lengkukannya itu ya 11, kemudian pamornya itu adalah beras wutah. Jadi pamor itu dipercaya sebagai lambang kesejahteraan, kemakmuran seperti itu. Ya, dan sekarang kerisnya kita simpan di Museum Pleret dan kita buat replikanya ini untuk kita bawa ketika ada acara promosi semacam ini, sehingga kita dibawa aslinya. Baik, sehingga yang asli masih terjaga Masih secara tersimpan baik di begitu museum, ya. ya. Silakan adik-adik nanti dan juga pemirsa di rumah yang ingin melihat langsung bentuk aslinya ini hasil dari ekskavasi ya Pak ya. Iya betul sekali. Masih asli, silakan bisa berkunjung ke Museum Pleret. Nah, selanjutnya ada juga Pak Slamet, Pak Muji. Pak Slamet, ini bawa apa Pak Slamet? Kalau ditanya bawa apa, ini saya juga agak kesulitan karena koleksi yang ada di Karahayon itu arca dan patung berat-berat. Itu Mas, dia. ya. Siapa Selain tahu. itu juga tertanam di dinding. Jadi kalau kami harus bawa ini harus jebol tembok. Gitu ya. Juga ada lukisan-lukisan dinding dan kebanyakan adalah dari peralatan-peralatan perjuangan dari beliau yang digunakan semasa beliau itu menjadi pejuang perebut kemerdekaan. Dan juga ada beberapa peralatan pertanian, kemudian pakaian dan koleksi-koleksi hasil karya beliau. Baik. Kalau yang paling istimewa itu apa Pak koleksinya Pak? Koleksi yang paling istimewa dari beliau itu adalah lukisan yang kebetulan sudah tertanam di dinding ketika beliau ketemu dengan Mr. Ali Sastro Amijoyo dan juga Gatot Mangkuprojo pada waktu merencanakan perjuangan kemerdekaan. Baik, berarti kita langsung sekali. menuju ke sana Betul, saja ya, kalau daripada misalkan harus penasaran. dijebol gitu Ya, ya. betul, daripada penasaran ya kan Ya. langsung berkunjung seperti itu ya. Oke, kita bergeser lagi ke Mas Ihsan. Mas Ihsan nih, dari Museum Muhammadiyah kita bawa apa nih Mas? Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketahui kalau Museum Muhammadiyah itu merupakan gerakan Islam yang menjadikan pendidikan modern itu sebagai poros penting gerakannya. Nah, di sini saya membawa foto asli, bukan replika, dari pendirian High School Muhammadiyah yang sekarang menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Foto ini diambil kurang lebih tahun 1924. Nah, pada masa itu Muhammadiyah telah berhasil membuat sekolah tingkat lanjut. High School itu sekolah pendidikan guru. Kemudian berkembang menjadi mungkin Bapak Ibu guru masih ingat yang namanya SPG, kemudian sekarang berkembang menjadi universitas pendidikan seperti IGIP dan sebagainya. Kalau di sini ada UNY dan sebagainya gitu. Nah, jadi dari artefak atau tinggalan ini kita bisa mengetahui bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam itu memiliki keterbukaan terhadap modernitas. Kita bisa lihat bahwa bangunan yang dipilih untuk sebuah sekolah Islam itu bukan bangunan tradisional Islam pada umumnya pada masa itu, namun bangunan Belanda dengan 2 lantai, dengan kursi, dengan papan tulis, dan senter dari bangunan atau jantung dari kompleks pendidikan Muhammadiyah itu adalah tanah lapang dan gedung. Sebelumnya kan senter dari pendidikan Islam itu adalah masjid dan kiai ya, tapi kalau Muhammadiyah tidak. Jantung dari pendidikan Islam itu adalah sekolah itu sendiri dan para
siswanya kayak itu, atau para calon-calon gurunya, dan itu menjadi warisan kebangsaan kita juga. Dan mungkin akar sejarah dari Madrasah Aliyah ini, MAN ini tentu tidak bisa dilepaskan dari gagasan Muhammadiyah mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan modern juga, seperti itu. Wow, luar biasa. Kalau misalkan Mas Ihsan ini sudah bawa foto asli ya, suasana tahun 20 ya Mas? 24. 24. Ya. Oke, berarti Pak Windu ini juga kayaknya bawa sesuatu dari zaman 20-an ya Pak? Saya ambil kan? Lebih lama lagi mungkin ya. Vio ya. Ini Betul, bawa apa nih ada Bapak? apa nih Pak? Ya, makasih Mbak Fiona, Mas Bayu. Ini adalah koin, salah satu koleksi masterpiece kami. Ini usianya 200 tahun. Koin ini dipakai untuk transaksi pabrik gula membayar karyawan, gaji karyawan waktu itu. Dan ini kita punya koleksi sekitar 14 koin yang bisa kita selamatkan. Dan ini memang masih dari aslinya Mbak Fiona sama Mas Bayu. Kemudian kami itu punya, ini jam Semutser. Jadi ini ceritanya di zaman dulu kita punya kawasan, ada ownernya Belanda begitu, terus ada manajer-manajer. Nah, ini jam yang beliau pakai kira seperti itu. Harusnya ada rantainya, cuman ini nggak bisa kita temukan. Nah, ini barang-barang, ini salah satu yang menjadi masterpiece di museum kami. Selain masih banyak beberapa yang nanti teman-teman bisa berkunjung ke sana untuk melihat seperti apa tinggalan Belanda yang ada di Bantul. Ya. Baik, luar biasa. Adik-adik bisa langsung berkunjung nanti untuk melihat koleksi-koleksinya. Salah satunya koin berumur 200 tahun. Tadi saya sempat lihat nih Vio nih. Tadi tahun 1826 kalau nggak salah ya Pak ya. 1826, luar biasa. Wow. Kalau Pak Nanang bawa apa Pak Nanang? Banyak sekali. Banyak Oh, sekali. banyak sekali. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah di Rumah Garuda ini adalah rumah riset juga sebenarnya, karena kecintaan kami, keibaan kami, kasihan juga sama Garuda. Akhirnya kami riset untuk membuat buku, dan akhirnya 12 tahun kami berdiri baru terrespon oleh negara melalui BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk membuat buku yang insya Allah akan terbit Agustus ini, tepat di 12 tahun usia Rumah Garuda. Jadi perjuangan cukup lama, 12 tahun untuk membuat negara berpaling pada sejarah lambang negara. Dan yang kami bawa tadi kami sebutkan sering dicoba dinamakan rumah wayang atau rumah musik dan sebagainya. Salah satunya ini koleksi kami. Ini salah satu koleksi kami juga bentuknya wayang golek. Saya buat dari tokoh Dawala, wayang Petruknya wayang golek Jawa Barat. Saya cutter kepalanya, itu mukanya, hidungnya saya jadikan Garuda. Nah ini tugasnya nanti membalikkan ini. Nah inilah Garuda Pancasila yang ideal untuk bangsa kita. Gitu. Wow, boleh dong tepuk tangan. Saya sampai merinding loh Vio loh ya. Juga loh. Ini benar-benar sampai merinding loh. Ternyata ada maknanya ya. Maknanya Terakhir, dalam Mbak, sekali. Ini dalam membuka undang-undang juga dituliskan bahwa kita ikut membantu perdamaian dunia. Jadi kami di Rumah Garuda sosialisasikan juga, mempropagandakan stop perang, mari bermusik. Jadi ada sejumlah alat musik yang kita rubah dari senjata menjadi alat musik. Di rumah ada 100 lebih alat musik, 75 buatan saya sendiri. Nah, teman-teman nanti kalau berkunjung, kita bisa lihat kucing, bisa main musik, bisa main wayang dan sebagainya. Nah, ini saya jadikan biola. Ya, suaranya gini lah. Nah, saya bukan pemusik. Ini bukti bahwa saya bukan pemusik, tapi saya hanya membuat alat musik yang sekarang sudah 75 item. Wow, keren sekali. Ya.
nanti sambil main kucing, sambil cerita tentang sejarah dasar negara. Main musik juga. Aduh, banyak sekali ya, Vio. Rasanya kurang ini kalau cuman diceritain di sini. Memang harus kita ngajak pemirsa dan juga adik-adik nanti berkunjung langsung gitu ya. Aduh, langsung kita kayaknya pengen dengar closing statement dari masing-masing. Boleh, mungkin kita dari Sertu. Siap. Oke. Kira harapannya mungkin untuk teman-teman yang ada di sini. Boleh, Sertu. Harapan kami untuk para generasi muda, adik-adik yang ada di depan saya, sekaligus yang ada di rumah, pemirsa yang di rumah, silakan datang ke museum. Kemudian moto kami adalah datang sebagai pengunjung, pulang sebagai pelanggan. Terima kasih. Wow, boleh tepuk tangan dong untuk Sertu. Boleh Mbak Rosalia untuk harapannya. Ya, untuk harapan kami dari Museum History of Java, mari kita berkunjung ke museum, mari kita cintai budaya dan sejarah Jawa, dan mari kita bangga bersama-sama akan koleksi museum. Silahkan Boleh datang dengan berkunjung. tepuk tangan adik-adik. Oke, kita bergeser lagi ke Pak Sony. Monggo Pak Sony harapannya. Oke, kalau kami adalah silakan berwisata, tapi sekali tidak hanya berwisata, tapi wisata yang edukatif, yang bermanfaat, yang bisa mencerdaskan, yang kemudian bisa membangun karakter anak-anak muda. Datanglah ke museum. Datanglah ke museum ya. Oke, dilanjut lagi. Monggo silakan Pak Slamet Pamuji untuk harapannya. Ke museum menuntut ilmu, dari museum kita bisa menjadi tahu, jadikanlah museum sahabat. Oke. Monggo Mas Ihsan harapannya. Harapan saya, mari berkunjung ke museum manapun itu, karena di museum itulah kita dapat menemukan diri kita. Wow, monggo dilanjut lagi Pak Windu harapannya. Ya, belajar ke museum terutama sejak yang masa lalu di tempat kami misalnya. Berkunjunglah karena banyak sekali yang akan kita ketahui, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dan kita lakukan. Dan tentunya setelah pulang nanti teman-teman juga akan membawa sesuatu gimmick yang akan menjadi kenang-kenangan. Oke. Terakhir, Pak Nanang, monggo. Jadi memaknai masa lalu untuk menata masa depan, itu jargon dari Rumah Garuda. Kemudian harapan saya teman-teman adik-adik, teman-teman adalah generasi Garuda. Yang harusnya tahu Anda adalah Garuda, penerus bangsa ini kelak. Jadi datanglah ke Rumah Garuda untuk mengenal jati diri bangsa Anda. Terima kasih. Wow, boleh tepuk tangan untuk seluruh narasumber yang ada di sini. Ada Sertu Anang, Mbak Rosalia, Bapak Slamet Pamuji, Pak Sony, dan juga Mas Ihsan, Pak Windu, serta Pak Nanang. Terima kasih sekali lagi, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Beliau ini sudah berkenan untuk berbagi dan tentunya adik-adik dan juga pemirsa di rumah, tadi hanya sekilas saja ya Vio ya. Untuk lebih lanjut, harus wajib mengunjungi satu persatu karena masih banyak sekali museum yang ada di Kabupaten Bantul. Dan punya keistimewaan serta keunikannya sendiri-sendiri. Jadi kalau hanya mendengarkan sekilas rasanya kurang ya. Kurang banget ya, apalagi kurang sensasinya kalau kita tidak menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di museum-museum ini pastinya. Betul ya. sekali. Sekali lagi kita ajak semuanya untuk pemirsa di rumah dan juga adik-adik silakan untuk bisa memilih yang manapun setiap minggu nanti bergantian gitu dikunjungi semuanya. Dan ini akan menjadi akhir dari program Museum Masuk Sekolah di episode kali ini ya Vio ya. Senang sekali kita bisa kembali membersamai Anda untuk di program Museum Masuk Sekolah. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan akhirnya saya Bayu Haresta. Dan saya Fiorenta Mentari pamit undur diri. Dan untuk menutup acara pada hari ini kita sama-sama menyaksikan special performance dari Band Jazz Gandes Omah Gondol Bangun Tapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke museum. Ayo, ayo ke museum. Ayo, ayo ke museum. Masa lalu yang indah. Oh baik, jadi memang saat ini promosi museum itu kita coba dekatkan kepada anak-anak yang ada di sekolah. Kemarin di SD sudah, SMP sudah, terus sekarang adalah di tingkat SMA. Jadi harapan kita adalah bahwa dengan adanya kita
masuk di sekolah itu lebih mendekatkan pelayanan kita kepada anak-anak sekolah untuk bagaimana mengetahui tentang museum-museum yang ada di Kabupaten Bantul itu. Ya, itu nanti bisa digabungkan gitu ya. Jadi setelah kita datang ke museum, itu harapan kita adalah bahwa anak-anak di sekolah-sekolah ini nanti akan juga timbul rasa keingintahuannya untuk kemudian berkunjung di museum. Karena kemarin kan kita ketika berkunjung di museum itu kan kita belum bisa lengkap ini membawa koleksi dan segala sesuatunya. Sehingga harapan kita adalah bahwa yang di sekolah ini adalah sebagai pemantik kepada anak-anak itu nanti untuk dia lebih ingin mengetahui lebih jauh tentang museum. Sehingga nanti kita harapkan dari anak-anak sekolah ini nanti bisa berkunjung langsung ke museum-museum yang ada di Kabupaten Bantul. Ya, kami merasa bahwa untuk kunjungan anak-anak ke museum itu masih harus terus ditingkatkan. Makanya kita kenapa harus datang ke sekolah itu harapannya adalah kita ingin mensosialisasikan. Karena banyak mungkin dari anak-anak itu yang belum mengetahui tentang keberadaan museum-museum yang ada di Kabupaten Bantul itu. Sehingga tujuannya seperti itu, termasuk juga nanti kepada masyarakat juga setelah itu, tidak hanya anak-anak sekolah, kita juga nanti ajak untuk kunjung ke museum. Kita kan ada fasilitasi untuk masyarakat yang ingin berkunjung museum, itu nanti kita fasilitasi baik dengan kendaraannya, kemudian dengan segala sesuatunya nanti kita berikan, supaya harapannya adalah bahwa masyarakat berkunjung ke museum ini di awal-awal ini mungkin mereka belum tahu kan, kita mencoba untuk memberikan gambaran yang menyenangkan, kemudian juga gambaran yang menggembirakan tentang museum itu, sehingga nanti anak-anak itu dengan gembira ria, dengan kesenangannya itu nanti bisa lebih enjoy ketika berkunjung di museum. Baik, untuk sekolah-sekolah itu kan di sana banyak juga pelajaran-pelajaran tentang kaitannya dengan museum terkait dengan sejarah gitu ya. Jadi harapannya nanti adalah bahwa kita mengajak kepada para pendidik yang ada di sekolah-sekolah itu nanti juga untuk bisa memberikan wawasan tentang apa yang dipelajari di sekolah, kemudian nanti akan dipelajari dengan lebih nyata melihat ke museum langsung. Menurut saya adanya kegiatan ini sangatlah bagus untuk generasi muda saat ini, terutama bagi anak-anak sekolah. Kan kalau sekolah kan kita udah diajarin sejarah ya Kak, juga pasti otomatis kita terkait dengan museum-museum seperti itu. Dengan adanya kegiatan ini malah membuat kita semakin tertarik untuk mempelajari kebudayaan-kebudayaan tersebut. Iya, pengen ke museum lagi, apalagi tadi kan sudah bernostalgia dengan lagu-lagu, diperlihatkan tentang museum-museum, membuat saya ingin berkunjung lagi ke sana Kak. Ya tentunya saya bisa mengetahui lebih dalam kalau ilmu sejarah itu banyak dan macam-macam jenisnya, dan bisa langsung mengetahui dari petugas-petugas museum langsung. Kalau ke museum pernah, karena rumah saya kan Pleret, yang di Pleret itu ada museum Pleret itu. Ayo, ayo ke museum.